Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan tentang ketahanan nasional, mata kuliah pendidikan warganegaraan. Untuk itu, nama kelompoknya, slide selanjutnya, Mbak. Ya, ini anggotanya ada Rahajeng, Rika, Zalianti, Wisnu, dan saya sendiri, Emil dan Ali. Oke, langsung saja, kelompok 5 silahkan mempresentasikan mengenai PPT-nya. Baik, pengertian ketahanan nasional. Konsepsi Lemnas HAM 1972 hingga sekarang, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ATHG baik yang datang dari luar atau dalam langsung atau tidak langsung, yang membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita dan tujuan nasionalnya. Selanjutnya, Baik, saya akan membacakan latar belakang ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, adanya ATHG. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan harus diminimalisir. Dalam konsep negara modern, pengembangan konsepsi ketahanan nasional di satu sisi diarahkan pada upaya memupuk, membina, menumbuh kembangkan, dan meningkatkan kekuatan, kemampuan, keuletan, dan ketangguhan atau K4. Sedangkan di sisi lain mampu meminimalisir, mengeliminir, dan meniadakan setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Bentuk ATHG yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa adalah pertama, ekstrim kanan, yaitu kekuatan ekstrim yang ingin menyelenggarakan negara dengan dasar agama, misalnya pemberontakan DITII. Yang kedua, ekstrim kiri, yaitu kekuatan ekstrim yang ingin menyelenggarakan negara dengan dasar komunisme, misalnya pemberontakan PKI Musuh dan pemberontakan G30S PKI tahun 1965. Yang ketiga, golongan tidak puas, yaitu sekelompok orang yang menggunakan dalih dan alasan tertentu berupaya untuk melaksanakan kehendaknya, baik bersifat konsepsional maupun gerakan separatisme, misalnya organisasi Papua Merdeka, gerakan anti Amerika, gerakan anti UUD 45, dan gerakan anti pemerintah. Kemudian yang kedua adalah bentuk kolonialisme bangsa Eropa. Di masa penjajahan yang memakan waktu beratus-ratus tahun, bangsa Indonesia mengalami hidup yang sengsara, teraniaya, dan kemiskinan yang merajalela. Bangsa Eropa, khususnya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda memiliki itikat buruk, yaitu menguasai wilayah dengan semangat kolonialisme. Akibatnya, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hidup sengsara, miskin, menderita, dan teraniaya lahir dan batin. Nomor tiga, ide dasar Budi Utomo. Ide untuk memajukan bangsa Indonesia melalui jalur pendidikan. Ide dasar Budi Utomo adalah memajukan bangsa dan menumbuhkan semangat nasionalisme melalui jalur pendidikan, sehingga bangsa Indonesia mampu mengurus negara yang merdeka dengan kekuatannya sendiri. Inti Kongres Pemuda adalah tuntutan Indonesia merdeka, berparlemen, dan berpemerintahan sendiri. Untuk mengenang Sumpah Pemuda, maka tonggak sejarah tersebut dinamakan Angkatan Penegas atau Angkatan 28. Baik, eh, bisa dilanjutkan. Eh, Hakikat ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional dibagi menjadi dua, yaitu tujuan minimal dan tujuan maksimal.
Tujuan ketahanan nasional pada hakikatnya dapat dipilah menjadi dua tujuan, yaitu yang pertama, tujuan minimal, yaitu menjaga, mempertahankan, dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara selama mungkin. Untuk nomor dua, tujuan maksimal. Tujuan maksimal yaitu sebagai wahana untuk menuju kejayaan bangsa dan negara. Penyelenggaraan pendekatan kesejahteraan memerlukan dukungan pendekatan keamanan dan sebaliknya. Sehingga pendekatan mana yang menjadi titik berat dan diprioritaskan sana tergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapi bangsa. Baik, bisa dilanjutkan untuk anggota yang lain. Ya, saya akan melanjutkan fungsi ketahanan nasional. Yang pertama yaitu ketahanan nasional sebagai doktrin nasional, yaitu kebulatan ajaran atau konsensus bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan falsafah Pancasila UUD 1945 dan wawasan Nusantara dan menjadi pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku pembangunan yang bersifat intersektoral dan multidimensional. Yang kedua yaitu sebagai pola dasar pembangunan nasional, yang artinya sebagai pedoman dan arah dalam menyusun setiap program pembangunan, baik dalam APBN, GBHN, maupun rencana pembangunan jangka menengah dan panjang. Yang ketiga, sebagai suatu sistem nasional, yang artinya pola kehidupan bangsa Indonesia itu bersendi dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam melaksanakan kegiatan, pekerjaan, dan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional serta aspirasi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Slide selanjutnya, Mbak. Sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama yaitu manunggal, artinya pengintegrasian setiap aspek kehidupan nasional atau astagatra secara utuh, bulat, selaras, dan serasi. Yang kedua, dinamis. Artinya kondisinya bergerak setiap waktu sesuai dengan imbangan antara K4 dan ATHG. Yang ketiga, mawas ke dalam. Ditujukan untuk bangsa dan negara sendiri, namun harus dihindarkan prinsip nasionalisme sempit. Yang keempat, yaitu berkewibawaan, yang artinya ketahanan nasional yang mantap secara otomatis akan memancarkan kewibawaan nasional yang diperhitungkan oleh bangsa lain. Yang kelima, tidak membenarkan sikap adu kekuatan dan adu kekuasaan. Bangsa Indonesia menggalang kerjasama dengan bangsa-bangsa lain untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Yang keenam, percaya pada diri sendiri. Bangsa percaya, yakin, dan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok lain. Terima kasih. Selanjutnya adalah konsepsi dasar ketahanan nasional. Dibagi menjadi dua, yaitu aspek alamiah, yang termasuk Trigatra, yaitu posisi dan lokasi geografi Indonesia. Yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Lalu terdapat juga aspek sosial atau bisa disebut Pancagatra, yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Berikut penjelasan dari aspek alamiah serta aspek sosial. Slide selanjutnya, Mbak. Mbak, slide selanjutnya.
Silakan Mbak Ajeng. Mundur Mbak, mundur satu, yang slide ke-9. Ya. Penjelasan mengenai aspek alamiah atau Trigatra. Yang pertama ada ketahanan bidang posisi dan lokasi geografi Indonesia. Negara sebagai wadah bangsa Indonesia memiliki batas wilayah tertentu yang membedakan antara negara Indonesia dengan negara-negara yang lain. Dengan karakteristik wilayah yang bersifat Nusantara, bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan nasional sesuai dengan nilai-nilai kebinekaan Indonesia. Kajian terhadap posisi dan lokasi negara telah dilakukan orang sejak lama, namun karena dilandasi kepentingan nasional, masing-masing implementasi tersebut sangat tergantung pada karakteristik wilayah negara yang bersangkutan. Perkembangan kajian posisi dan lokasi Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Indonesia bukanlah negara pulau seperti negara Timur Tengah, juga Indonesia bukan negara sarwa benua seperti Laos dan Swiss. Indonesia masuk ke dalam negara kepulauan, yaitu negara yang wilayah lautnya lebih luas daripada daratannya. Namun, kajian terhadap negara kepulauan oleh Indonesia bukanlah yang mementingkan daratan saja atau lautan saja. Negara kepulauan atau bisa disebut Nusantara yang dimaksud yaitu satu kesatuan utuh wilayah dalam wilayah mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau yang dihubungkan, didekatkan, dan dipersatukan oleh laut. Fungsi laut bukanlah sebagai pemisah atau pencerai-berai negara, melainkan sebagai penghubung, pendekat, dan pemersatu pulau-pulau yang ada di dalamnya. Lalu pengaruh posisi lokasi geografi Indonesia adalah yang pertama menjorok ke dalam penampakan bahwa wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat serta manunggal dengan segenap isinya. Yang kedua, sedang keluar. Indonesia terletak pada posisi silang yang merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya, namun mengandung sumber bahaya yang dapat terjadi setiap saat bagi bangsa Indonesia. Pandangan posisi dan lokasi geografis tidak terlepas dari pandangan geopolitik dan geostrategis sesuai dengan ajaran wawasan Nusantara. Posisi dan lokasi geografi Indonesia berada pada tempat yang sangat strategis sehingga memerlukan sikap yang tegas dalam mengatur dan menggunakan posisi dan lokasi tersebut. Lalu yang kedua, terdapat gatra keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam adalah segala potensi dan sumber alam, baik hayati maupun non-hayati yang terdapat di bumi. Indonesia memiliki semua itu, namun Indonesia menyadari bahwa belum semua kekayaan alam tersebut teridentifikasi secara jelas, baik sebaran maupun kualitas, sehingga pemanfaatan lama ini cenderung belum dilaksanakan secara benar. Akibatnya, kekayaan alam yang bersifat potensial belum tersentuh sama sekali. Sedang kekayaan yang bersifat efektif sudah atau habis. Kondisi yang lebih memprihatinkan salah pemanfaatan kekayaan non-hayati karena sifat dasar kekayaan ini tidak dapat diperbarui. Sedangkan kekayaan hayati meskipun dapat diperbarui, namun budidayanya juga tidak benar. Indonesia memiliki kekayaan alam tak terbatas baik jumlah, jenis, kualitas, sebaran maupun lokasinya. Dihadapkan pada permasalahan berat, yaitu karena belum menguasai teknologi, eksplorasi, eksploitasi yang mampu atau maupun pemberdayaan manusia sehingga banyak di antara kekayaan alam itu dikuasai dan dicuri oleh bangsa asing. Maka dari itu perlu prinsip dan pola pemberdayaan kekayaan alam didasarkan atas maksimal lestari dan daya saing. Asas maksimal yang dimaksudkan sebagai asas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam untuk menghasilkan manfaat yang optimal atau terbesar bagi kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan daerah. Lalu, asas lestari merupakan kebijakan pengelolaan sumber daya dan kekayaan alam untuk mempertahankan keberadaan kekayaan alam tersebut
selama mungkin agar generasi penerus juga dapat menikmati kekayaan alam yang sekarang ini. Lalu yang terakhir ada asas daya saing yang dimaksudkan untuk menghasilkan devisa negara atau pendapatan negara untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara lain. Ketimpangan atas implementasi prinsip tersebut akan memberatkan beban bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir, terdapat gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk merupakan orang yang mendiami wilayah atau tempat tertentu dalam suatu negara. Bidang kependudukan dapat dipandang dan 3 sistem, yaitu jumlah, komposisi, dan sebaran penduduk. Jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Bertambahnya tahun, jumlah kelahiran semakin banyak. Namun, makin banyak pula pengangguran baik yang terbuka maupun terselubung. Hal ini juga dapat meningkatkan kejahatan di masyarakat. Jumlah penduduk harus dikendalikan, misalnya dengan keluarga berencana agar keluarga dapat secara efektif meningkatkan ketahanan keluarga. Komposisi penduduk adalah tata susunan penduduk baik dari segi umur dan jenis kelamin. Keseimbangan komposisi penduduk akan berpengaruh terhadap kondisi ketahanan nasional secara keseluruhan, sehingga bila salah satu atau beberapa unsur keseimbangan terganggu, maka sangat rentan terhadap timbulnya berbagai macam konflik. Persoalan yang Mohon maaf, dihadapi Mbak, bangsa waktunya Indonesia. tinggal 3 menit. Oh iya. Yang dihadapi bangsa Indonesia adalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Maka dari itu, perlulah transmigrasi terpadu, yaitu pemindahan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang masih kosong. Slide selanjutnya. Aspek berikutnya, aspek sosial. Berikut beberapa aspek yang masuk ke dalam Pancagatra, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan keamanan. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang tepat bagi bangsa Indonesia karena dalam Pancasila terdapat dasar, arah, dan tujuan pengembangan. Lalu disusun secara sistematis, dijadikan kebulatan, ajaran, dan doktrin bangsa Indonesia. Yang kedua, ada politik. Kajian politik Indonesia meliputi kajian politik dari negeri dan luar negeri yang berfungsi sebagai input dan output dalam pengambilan keputusan, penyelesaian, pencapaian tujuan, dan integrasi. Slide selanjutnya, Mbak. Lalu ekonomi. Banyak permasalahan ekonomi yang menjadi penghambat ketahanan nasional, maka dari itu diperlukan beberapa aspek ekonomi yang dapat menopang ketahanan nasional. Lalu sosial budaya tak lepas kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat dan tingkah laku manusia. Yang terakhir, ketahanan dan keamanan. Pertahanan keamanan adalah upaya rakyat semesta Indonesia dengan ABRI sebagai intinya. Begitu. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.